Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Pada kali ini kita akan membahas bab yang baru, kelanjutan dari teori kinetik gas yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah bahas teori kinetik gas dan selesai dengan 4 part. Ya, jadi kalau Anda ingin menonton termodinamika, tonton dulu teori kinetik gas ini karena ada kaitannya dengan termodinamika ya. Sebagai referensi, yang pertama adalah buku pelajaran ini. Kalau saya sebut buku pelajaran fisika Martin Erlangga, bukunya ini ya. Kemudian yang kedua baru terbit adalah Penuntun Belajar Fisika ya, yang kelas 11. Warna ungu ini. Ini adalah buku penuntun fisika. Jadi kalau saya bilang buku penuntun fisika Martin Ramawidya, bukunya yang ini ya. Dua-duanya tebalnya hampir sama. Ini keunggulannya di teori dan ilustrasi-ilustrasi teori serta kegiatannya. Soalnya juga contoh soalnya, esai dan multiple choice-nya banyak soal hot. Sedangkan Penuntun Belajar Fisika ini kelebihannya adalah dia mengandung rangkuman teori dalam bentuk peta konsep, sehingga siswa langsung tahu konsep-konsep yang penting, dan disertai dengan ribuan soal ya, yang cukup banyak dan bervariasi, diambil dari soal-soal tes masuk dalam negeri dan luar negeri ya. Oke, kita akan masuk ke termodinamika. Dan termodinamika ini termasuk mata pelajaran yang cukup baru dan mungkin termasuk yang sukar. Karena itu Anda ikuti penjelasan saya ini dari awal sampai akhir dengan pelan-pelan dan pelajari berkali-kali supaya Anda mendapatkan pengertian yang baik. Oke, kita pertama awali dengan hukum 1 termodinamika ya. Yang berbicara tentang pengertian usaha. Yang pertama pengertian usaha, kalor, dan energi dalam. Jadi hukum 1 termodinamika ini hanya melibatkan usaha, kalor, dan energi dalam. Pertama Anda harus mengerti perkataan sistem dan lingkungan ya. Sistem itu adalah hal yang kita tinjau, sesuatu yang kita tinjau sebagai pusat perhatian kita untuk dianalisis. Dan sistem di kita itu adalah gas. Jadi gas yang ada dalam wadah, itulah sistem kita. Kemudian di luar daripada sistem itu disebut lingkungan. Ya, lingkungan itu adalah di luar dari sistem kita. Kemudian ada batas. Batas ini adalah yang membatasi antara sistem dan lingkungan. Misalnya seperti pengisap atau piston. Ya, bagian di piston itulah yang disebut batas. Ya, nah, jadi itu pengertiannya ya. Kemudian apa itu energi dalam? Ya, kita mulai dari energi dalam ya. Anda sudah belajar di teori kinetik gas. Energi dalam gas adalah total energi kinetik seluruh molekul. Jadi di ruangan ini ada molekul-molekul banyak yang selalu bergerak acak. Tiap molekul ini punya energi kinetik yang dihitung dengan rumus energi kinetik rata-rata di teori kinetik, yaitu kalau gas monoatomik 3/2 kT, kalau gas poliatomik gas diatomik 5/2 kT. Ya, walaupun tergantung suhu juga ya. Nah, kalau molekulnya ada N maka N kali EK. Ya. Inilah energi dalam. Kemudian energi dalam adalah sifat mikroskopik zat. Ya, sifat mikroskopik zat. Mikroskop itu artinya tidak bisa dilihat ya. Jadi otomatis tidak bisa diukur secara langsung. Ya, jadi menggunakan alat ukur tidak bisa. Yang bisa diukur adalah kalau dia berubah, perubahan energi dalam. Ya, perubahan energi dalam ketika sistem gas berubah dari keadaan awal indeks 1 ke keadaan akhir. Ya, biasanya suhunya berubah karena energi dalam itu berkaitan dengan suhu. Ya, Anda bisa lihat rumusnya kan, energi kinetik 3/2 kT ya. Jadi kalau rumus nanti kita masukkan kan gini. Kalau monoatomik, perubahan energi dalamnya adalah 3/2 NR delta T. Kalau kita pakai N, NKT ya. Kemarin kalau kita di teori kinetik ini biasanya kita pakai N, K, ya jadi delta T begini.
Nah, ini kalau teori kinetik ya. Nah, kalau di termodinamika istilah yang lebih dikenal adalah mol. Jadi kita pakai yang bawah ini, ya. NRT, NR delta T. Jadi dari keadaan indeks 1 berubah ke indeks 2, itu yang berubah adalah suhunya. Ya. Jadi ini T akhir, T2 dikurangi T awal. Ini monoatomik. Kalau diatomik tanpa keterangan, kita anggap suhunya sedang, yaitu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin sampai 500 Kelvin. Ya, 5/2 NR delta T. Ya, 5/2 NR T2 min T1. Itu perubahan energi dalam. Itu yang bisa diukur. Ya, diukur. Kemudian untuk proses isotermik, Anda sudah belajar di teori kinetik. Isotermik itu artinya suhu gasnya tetap. Maka tentu delta T-nya suhu akhir dikurang suhu awal 0. Akibatnya kalau delta T 0 ya delta U 0. Ya, jadi pada proses isotermik energi dalam tidak berubah. Kemudian pengertian berikutnya adalah kalor. Ya, lebih tepat sebetulnya aliran kalor. Karena kalor itu hanya muncul ketika energi berpindah. Ya, ketika energi dipindahkan. Baik karena perubahan wujud yang Anda sudah pelajari di bab sebelumnya ya, perubahan wujud yaitu Q sama dengan mL, atau di SMP pun sudah belajar, atau karena perubahan suhu. Kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali kenaikan suhu. Ya, itu kalor. Kemudian yang ketiga, kita ke hukum 1 termodinamika. Ya. Hukum 1 termodinamika adalah hukum yang menghubungkan antara perubahan energi dalam, kalor, dan usaha. Ya, usaha itu W, work ya. Semua satuannya joule ya. Perubahan energi joule, kalor joule, usaha juga joule. Jadi, energi dalam suatu sistem berubah dari nilai awal U1 ke nilai akhir U2 sehubungan dengan kalor dan usaha W, di mana rumusnya ditulis delta U sama dengan Q min W. Ya. Nah, di sini Q bisa positif, bisa negatif, W juga bisa positif, bisa negatif. Perjanjian tanda antara aliran kalor dan usaha diilustrasikan pada gambar ini. Ya, kalau ini kita punya sistem gas dalam suatu wadah. Ya, perubahan energi dalamnya. Kalau kalor itu masuk ke gas, kalor diberikan ke gas, maka Q-nya kita sebut Q-in, masuk positif. Tapi kalau kalor dari sistem keluar, artinya gas mengeluarkan kalor. Kalau ini gas menyerap kalor. Kalau ini gas mengeluarkan kalor ke lingkungan, kita sebut Q-out, maka tandanya negatif. Sementara kalau untuk usaha, kalau gas melakukan usaha pada lingkungan, gas melakukan usaha, usahanya positif. Ya. Kemudian kalau lingkungan melakukan usaha pada gas, itu usaha negatif. Ya. Seperti itu. Oke, kita pelajari, kita buat dulu soal yang pertama ya. Dari buku pelajaran Fisika Martin Erlangga. Ya, jadi buku pelajaran. Kalau kita bilang buku pelajaran yang ini kan. Ya. Tentukan perubahan energi dalam gas jika, ya. Jadi sekali lagi ini di soal ini kita ditanya perubahan energi dalam gas ya. Ya. Yang oleh hukum 1 termodinamika dirumuskan oleh delta U sama dengan Q min W. Jadi kita harus tahu berapa Q, berapa W. Itu hukum 1 termodinamika. Yang A, gas menyerap 600 kalori. Ya. Jadi gas menyerap. Menyerap berarti kan kalor masuk ya. Berarti positif ya. Jadi Q-nya positif. 600 kalori. Ya. Oke. Dan serentak melakukan usaha. Jadi gas melakukan usaha. Ya, gas melakukan usaha. Berarti positif juga. 400 joule. Nah, ini satuannya joule, ini kalori, harus disamakan. Ya, di soal ini ada 1 kalori sama dengan 4,2 joule, ya diketahui. Ya, kira-kira pendekatannya seperti itu. Jadi ini kalau mau jadi joule dikalikan 4,2. 600 kali 4,2 ya. Gini ya. Sama dengan 4,2 kali 6 ya.
2125. 25,2 ya. Jadi 25 20 joule. Nah, begini. Ya, Q sudah dapat, W sudah dapat, maka delta U-nya bisa langsung kita hitung. Yaitu Q min W ya. Jadi 2520 joule, tandanya positif ya. Dikurangi, ini juga tandanya positif, jadi nggak usah dikurung lah. Nah, jadi jawabannya adalah 2120 joule. Ya. Oke, sekarang yang B. Gas menyerap 300 kalori. Ya, gas menyerap berarti positif juga masih ya. Q-nya plus 300 kalori ya. Dan serentak usaha dilakukan pada gas. Usaha dilakukan pada gas. Ya, jadi gas menerima usaha. Negatif ya. Jadi kasus yang kedua ini usahanya negatif. Ya, seperti tadi kalori kita rubah dulu ke joule. 300 kali 4,2 ya. Kalau kita hitung 300 kali 4,2 itu 1260 joule. Ya. Dengan demikian kita bisa hitung delta U sama dengan Q min W ya. Q min W. Q-nya 1260 dikurang, nah W-nya min. Ya, min 450 begini ya. Jadi plus ini malah ya. Jadi plus. Jadi hasilnya adalah 1710 joule. Nah, ini yang pertanyaan B. Kemudian yang C, gas memberikan 1400 kalori. Gas memberikan, berarti out ya. Q-nya negatif. Ya, keluar dari sistem. Min 1400 kalori. Nah, pada volume tetap. Nah, kalau volume tetap itu usaha 0 ya. Kenapa? Ya jadi kalau volume tetap ya, volume tetap kan berarti batas ini diam. Ya. Sebetulnya kan kalau gas melakukan usaha dia akan memuai ya. Jadi gas kalau melakukan usaha itu dia volumenya akan bertambah besar. Memuai karena gasnya melakukan usaha. Kalau usaha dilakukan pada gas, itu memampat atau menyusut. Gasnya akan menyusut. Nah, kalau dia tidak memuai dan tidak menyusut, berarti volumenya tetap. Ya. Atau kita sebut kemarin di teori kinetik isokorik ya. Proses isokorik. Ya, ini usahanya 0. Sehingga delta U sama dengan Q min W ya. Q-nya min 1400 dikurangi 0. Tapi kalori ya. Ya, kita jadikan joule, jadi min 1400 kali 4,2 joule. Ya, hasilnya min 5800. Nah, ini. Nah, sebetulnya apa sih arti delta U positif dan negatif? Di sini kan delta U-nya positif. Delta U-nya positif artinya suhu naik. Ya, suhu naik. Karena tadi kan kita udah lihat bahwa delta U itu kalau ada hubungannya dengan delta T kan. Delta U ada hubungannya delta T. Jadi kalau delta U positif, delta T positif. Delta T positif artinya suhunya naik. Kalau delta U negatif, berarti delta T-nya negatif. Delta T negatif artinya suhu turun. Itu ya. Jadi kalau usaha itu berkaitan dengan volume, ya, usaha berkaitan dengan volume, ya, artinya kalau usaha positif, volume bertambah. Kalau usaha negatif, volume berkurang. Kalau usahanya 0, volume tetap, isokorik. Kalau perubahan energi dalam berkaitan dengan suhu. Ya, kalau perubahan energi dalam positif, suhunya naik. Kalau perubahan energi dalam negatif, suhunya turun. Kalau delta U-nya 0, tidak berubah energi dalam. Tadi kita udah lihat bahwa suhu tetap. Ya, karena delta T 0. Suhu tetap itu apa? Isotermik. Nah, kemarin kita udah belajar ya, proses isotermik di teori kinetik. Oke? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kalornya 0? Kalor kan bisa positif, ya toh? Kalor bisa positif. Artinya apa? Gas menerima kalor. Kalau kalor negatif,
artinya gas mengeluarkan kalor. Kalau Q-nya 0, nah ini disebut proses adiabatik. Nah, jadi proses adiabatik. Ya. Jadi kalau delta U 0 isotermik, kalau W 0 isokorik, kalau Q 0 adiabatik. Ya. Kemarin juga sudah kita ini. Oke, berikutnya kita akan ke poin ketiga, perumusan. Apa sih rumus usaha? Ya, apa sih rumus kalor dan apa sih rumus energi dalam? Energi dalam sudah ya. Rumus energi dalam sudah ya. Yaitu kalau ya, energi dalam sudah ya. Kalau gas monoatomik, perubahan energi dalamnya adalah 3/2 NR delta T. Kalau gas diatomik tanpa keterangan, artinya dianggap suhunya sedang, maka delta U-nya 5/2 NR delta T. Kalau suhunya tinggi, di atas 1000 Kelvin, 7/2. Dan kalau suhunya rendah, di bawah 0 derajat Celcius, 3/2 dia, sama dengan gas monoatomik. Oke. Sekarang kita ke perumusan. Jadi energi dalam sudah ya. Sekarang perumusan usaha. Nah, secara umum, usaha dirumuskan oleh integral. Usaha adalah integral P dV. P itu tekanan, dV itu variabel integralnya. Dengan batas volume 1, volume awal, sampai volume akhir. Ya. Nah, kalau grafik PV-nya, misalnya grafik PV-nya seperti ini. Misal ini ya. Grafik PV-nya seperti ini. Ya. Kurva tekanan terhadap volume. Anggap aja satuannya internasional. Ini Pascal, ini meter pangkat 3. Maka usahanya nanti Joule. Nah, di dalam matematik Anda sudah tahu, integral PdV itu artinya luas di bawah kurva. P terhadap V. Ya. Jadi luas ini. Nah, luas inilah yang kita sebut usaha. Kalau volumenya memuai, ini memuai ya. Volume 2 lebih besar dari volume 1. Maka ini usahanya positif. Ya. Ini usahanya positif, ya. Tapi kalau saya balik dari 2 ke 1, menyusut, ya. Kalau panahnya saya balik, menyusut, usahanya negatif. Oke, itu yang saya jelaskan lagi. Kalau gas memuai, ya misalnya dari 1 ke 2, V2 lebih besar dari V1, maka usaha positif. Kalau volume gas tetap, artinya V2 sama dengan V1. Maka delta V-nya 0. Maka kalau kita integralkan PdV, batasnya sama. Ini V1, ini juga V1. Hasilnya pasti 0. Karena tidak ada luas yang bisa dibentuk dengan batas yang sama. Kalau gasnya menyusut, misalnya satunya di sini, duanya di sana. Begini, V2 lebih kecil dari V1. Maka usahanya akan bertanda negatif. Kemudian berikutnya kita akan lihat itu secara umum ya. Kita mulai dari proses isobarik dulu. Ya, Anda sudah belajar di teori kinetik gas, proses isobarik adalah proses tekanan tetap. Persamaan keadaan itu kan PV per T sama dengan konstan. Ya, ini persamaan keadaan ya. Persamaan keadaan untuk gas yang tidak ada bocor ya. Sehingga masanya dianggap tetap. Nah, kalau isobarik tekanannya tetap, maka ini bisa hilang gitu. Ini bisa hilang. Sehingga untuk isobarik persamaan keadaan gasnya adalah V per T sama dengan konstan. Ya ini. Apa artinya? Artinya V2 dibagi T2 akan sama dengan V1 dibagi T1. Kalau keadaannya 2 dan 1. Ya, kalau keadaannya 2 dan 3 ya V2 per T2, V3 per T3. Ya. Itu, ya. Jadi isobarik itu tekanan tetap ya. Makanya tekanan bisa hilang. Ini persamaan keadaan gasnya. Nah, bagaimana usahanya? Kita integralkan ya. Integral dari V1, V2, PdV ya. Nah, karena tekanannya tetap, tekanan bisa keluar. Nah, jadi P integral V1, V2, dV. Anda sudah tahu kalau integral dx itu X. Kalau integral dV ya V. Ya, jadi integral dV ini V. Dengan batas V1 dan V2. Akan kemudian batasnya dimasukkan kan. Jadi V2 kurang V1. Nah, inilah rumus usaha isobarik ya. Usaha isobarik adalah P kali V2 min V1.
Atau V2 min P1 bisa kita tulis delta V. Ya, tapi ingatlah delta V selalu akhir dikurang awal ya. Jadi ini prosesnya dari 1 ke 2, 2 akhir, 1 awal. Kalau digambar ini mendatar ya, grafiknya mendatar. Karena tekanannya harus tetap P1 sama dengan P2 sama dengan P. Dari 1 ke 2. Tadi dibilang sama dengan luas kan? Nah, ini luas ini. Luas ini persegi panjang kan? Ya. Kalau Anda lihat ini delta V kan? Alasnya ya. Sementara yang panjangnya, sementara lebarnya ini P. Jadi P kali delta V. Ya. Jadi ini dari luas, ini dari integral, sama hasilnya. Itulah usaha oleh proses isobarik ya. Sekarang bagaimana kalau isokorik? Tadi kita bilang isokorik 0. Kenapa 0? Lihat aja grafiknya, grafik P terhadap V. Volumenya tetap, berarti kan vertikal. Ada nggak luas? Nggak ada luas ini. Karena garis itu luasnya 0. Nggak ada. Ya, hanya ini. Jadi 0 usahanya. Kalau kita pakai integral V1, PDV. Integral yang batasnya sama, hasilnya 0. Kemudian persamaan keadaan gasnya, itu tadi. Ya, PV per T sama dengan konstan. Sekarang yang tetap volumenya kita coret. Jadi persamaan keadaan gasnya adalah P per T sama dengan konstan. Apa artinya? Artinya P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Kalau keadaannya 1 dan 2. Ya kan? Kalau keadaannya 2 dan 3, P2 per T2, P3 per T3. Ya, seperti itu ya. Jadi usaha isokorik 0 ya. Kemudian berikutnya isotermik. Kan kita belajar proses itu ada 4 kan waktu di teori kinetik. Isobarik, isokorik, isobarik tekanan tetap, isokorik volume tetap, isotermik. Suhu tetap dan keempat adiabatik, Q sama dengan 0. Oke, sekarang yang ketiga proses isotermik. Suhunya tetap. Ya, persamaan keadaan gas PV per T sama dengan konstan. Nah, kalau suhunya tetap berarti ini nggak ada. Berarti PV sama dengan konstan. Artinya apa? P2 kali V2, P1 kali V1. Inilah yang kita sebut kemarin di teori kinetik dengan hukum Boyle. Ya, hukum Boyle. Ya. Nah, perhatikan, rumus gas itu dirumuskan oleh PV sama dengan nRT. Nah, itu rumus gas ideal ya. Nah, sehingga C di sini itu adalah nRT. Ya, C di sini adalah nRT. C di rumus ini loh, bukan C yang ini. Kalau C yang ini lain lagi. Ya kan? Ini C di Boyle adalah nRT. Nah, kita mau integralkan tekanan kan? Nah, grafiknya Anda lihat ya, grafiknya. Kalau isobarik mendatar, isokorik vertikal. Kalau isotermik melengkung. Nah, melengkung. Jadi kalau melengkung itu kalau nggak isotermik adiabatik. Ini isotermik dulu. Jadi kalau dari 1 ke 2 memuai ya, usahanya positif. Maka usahanya adalah integral ini. Luas ini. Tapi luas ini nggak bisa kita cari karena bentuknya ini bukan segi 4. Ya kita harus cari dari integral. Ya. Nah, Anda tanya, kenapa grafiknya seperti ini? Lihat aja persamaannya. P adalah C per V. Ini artinya apa? Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Kalau volumenya 0, maka tekanannya sangat besar. Ya, bilangan dibagi 0. Sebaliknya kalau volumenya sangat besar, P-nya mendekati 0. Nah, makanya kan kalau Anda lihat, kalau V-nya 0, V-nya 0 yang ini ya, P-nya tinggi. Kalau P-nya 0, V-nya makanya melengkung. Ya, berbanding terbalik. Ya, ini namanya berbanding terbalik. Berbanding terbalik selalu melengkung. Nah, usahanya rumusnya apa? Integral PDV dengan batas V1 dan V2. Kemudian P-nya kita masukkan. P-nya ini apa? C per V ya. C per V. C ini tetapan. Karena tetapan C bisa keluar. Sehingga dapatlah nanti integral dV per dV. Nah, integral dV per V itu namanya ln V. Ya, di matematik ln V. Ln itu maksudnya bilangan pokok E. Jadi kalau dibilang ln V itu maksudnya sama dengan log V dengan bilangan pokok E. Ya, E itu 2, sekian. Bilangan natural kalau Anda pakai kalkulator bisa Anda dapat itu. Ya, jadi ln V. Kemudian dimasukkan batas atas. Jadi ini artinya ln V2 dikurang ln V1. Ya, seperti ini. Kemudian menurut logaritma, kalau logaritma itu dikurangi, dia akan menjadi bagi. Nah, makanya jadi bagi di sini kan. Nah,
ln V2 per V1. C-nya ini nRT ya. Jadi rumus dari usaha isotermik adalah nRT ln V2 per V1. Ini rumusnya. nRT ln V2 per V1. Nah, nRT bisa juga kita rubah jadi P1 kali V1. Kenapa? Kan PV sama dengan nRT. Ya, tapi tekanannya dengan volume harus sama. Kalau keadaan 1, P1 V1. Ya, toh? Kalau keadaan 2, P2 V2. Nah, nggak boleh gini, P1 kali V2 ya nggak boleh. Makanya di sini rumusnya adalah P1 V1 ln. Ya ini ln juga. V2 per V1. Atau P2 V2 ln V2 per V1. Ya perhatikan ya, kalau P2 V2, P1 V1. Inilah rumus usaha isotermik. Kita turunkan dari integral. Berikutnya proses adiabatik. Ya, terakhir. Yaitu tidak ada aliran kalor. Jadi tidak ada kalor masuk ke sistem, ke gas. Gas juga tidak mengeluarkan kalor. Jadi seperti termos, ya termos air panas yang ideal. Ya. Jadi air panas itu anggap aja gas, tidak akan mengeluarkan kalor ke luar. Demikian juga kalor keluar tidak akan masuk sehingga suhu air panas bisa tetap. Ya kenyataannya tidak. Tetap aja ada kebocoran. Sehingga lama-lama juga air panasnya akan dingin. Ya. Oke, itu namanya adiabatik tidak sempurna. Tapi kalau yang kita maksud adiabatik sini adiabatik sempurna sehingga tidak ada larut kilena. Waktu belajar teori kinetik gas Anda sudah tahu rumusnya adalah PV pangkat gamma sama dengan konstan. Artinya apa? P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma, ya. Nah, kita kan mau integralkan tekanan. Ini kalau kita tekanan kita apa? C per V gamma, ya. Jadi P-nya sama dengan C per V gamma, ya. Jadi P-nya itu sama dengan C per V gamma. Atau kalau kita tulis pangkat, C V pangkat min gamma. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, sama-sama melengkung. Tapi adiabatik lebih melengkung daripada isotermik. Ya, misalnya kita mulai dari proses yang sama, keadaan 1. Kalau isotermik dia akan ada di sini. Kalau adiabatik dia ada di bawahnya, lebih melengkung. Ya, adiabatik lebih melengkung. Ya, sama-sama berbanding terbalik, tapi kan gamma lebih besar 1 ini. Gamanya kan lebih besar dari 1. Ya, jadi gitu. Oke, sekarang kalau kita turunkan juga nggak bisa. Kita pakai luas nggak bisa. Ini luasnya juga melengkung ini. Jadi pakai integral V1 V2 PdV. Ini sama dengan integral P-nya diganti nih. Nah, ya kan? Ini P-nya diganti ini. V min gamma dV. Nah, kemudian integral Anda sudah tahu kan? Integral X pangkat N dx itu sama dengan X pangkatnya ditambah 1 dibagi tambah 1. Gini. Nah, kalau integral V min gamma dV, berarti N-nya ini sama dengan min gamma kan? Jadi dia akan sama dengan V min gamma tambah 1 per min gamma tambah 1. Nah ini. Ya. Min gamma tambah 1, min gamma tambah 1. Ini bisa saya balik 1 min gamma ya. Nah, ini sekarang, masukkan batas atas. Jadi V2 min gamma plus 1 dikurangi, masukkan batas bawah. V1 min gamma tambah 1. Itu matematik ya. Kemudian, kalikan. Ya, ceraikan. Nah, ini C per 1 min gamma kali ini, dikurangi C per 1 min gamma kali ini. Ya, gitu. Kemudian perhatikan, persamaan keadaan untuk adiabatik PV pangkat gamma sama dengan konstan, ya. Artinya apa ini? C ini bisa saya ganti dengan PV pangkat gamma. Kalau saya ganti dengan 1, dua-duanya 1. Jadi C itu P1 V1 pangkat gamma atau P2 V2 gamma, ya. Jadi nggak boleh 1 2, yang kalau 1 1 2 2. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke sini, ya. C-nya ini saya ganti dengan, karena di sini V2, saya ganti dengan P2. P2 V2 pangkat gamma, ya. Ini tetap. C di sini, karena ini V1, saya ganti dengan P1 V1 pangkat gamma. Ya, kemudian saya kalikan. Ya, saya kalikan. Ini, ya. Ini saya kalikan ini. Jadi P2 kali V2. Nah, V2 pangkat gamma V2. V2 sama ya. Jadi pangkatnya dijumlah. Gamma kurang gamma tambah 1. Ini juga gitu. Gamma kurang gamma tambah 1. Nah,
Kalau Anda hitung gamma kurang gamma tambah 1 itu 1. Ya. Jadi ini sama aja dengan V2 pangkat 1. Ini sama dengan V1 pangkat 1. Dapat ini. Ya. Inilah persamaan usaha oleh adiabatik ini. Ya, usaha oleh adiabatik adalah 1/1 kurang gamma, P2 V2 kurang P1 V1. Ya. Kemudian bisa juga dirubah seperti ini. P2 V2 itu kan nRT2, hukum gas ideal. P1 V1 nRT1, hukum gas ideal ya. PV nRT. Jadi ini bisa aja saya ganti nRT2, ini nRT1, maka nR-nya bisa keluar. Jadi usaha adiabatik bisa juga dirumuskan 1/1 min gamma nR kali T2 min T1. Ini. Ya. Kemudian apa itu gamma? Nanti kita pelajari ya setelah ini. Untuk gas monoatomik, gamma itu Cp per Cv. Ya. CPM juga boleh. CPM, CVM. CPM itu 5/2R, nanti kita akan turunkan. CVM itu 3/2R. Sehingga gamma adalah 5/3. Ya, selalu lebih besar 1. Ini monoatomik. Kalau diatomik, CPM-nya 7, ya kita ambil yang M ya. CPM-nya 7/2R, CVM-nya 5/2R, sehingga 7/5. Ya, atau sering ditulis 1,4 ini ya. Ini juga lebih besar 1. Jadi, kalau kamu dimasukkan ke sini, apa yang didapat? Kalau Anda masukkan ke sini, untuk monoatomik dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke sini. Untuk monoatomik aja dulu. Maka W adiabatik adalah sama dengan 1/1 min. Gamanya berapa? 5/3. Kali NR, delta T gitu aja ya. Nah ini berapa ini? 1 kurang 5/3, itu adalah min 2/3 ya. Min 2/3. Ya, min 2/3. Jadi ini 1 dibagi min 2/3. Jadi 3/2 ya. Jadi adiabatiknya 3/2 ini ya. 3/2 NR delta T ya. Satu min gamma ya. Ya, 1 min gamma. Negatif. P2 V2 kurang P1 V1. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ini kan ini ada tanda min. Pokoknya besarnya segini. 3/2 NR delta T. Nah. Ya, kemudian untuk proses adiabatik sebetulnya ada cara yang singkat untuk menemukan usahanya. Tidak usah pakai integral begini. Ya, bisa pakai hukum satu termo. Coba hukum satu termo rumusnya apa? Delta U sama dengan Q min W. Ya. Nah, kalau termo kan delta U-nya 0 karena suhunya tetap. Adiabatik itu Q-nya 0 kan? Q-nya 0. Jadi kalau saya ganti Q-nya 0, delta U sama dengan 0 min W. Ya. Maka W adiabatik sama dengan min delta U. Ya, memang min delta U ya. W adiabatik adalah min delta U. Betul, makanya ini min kan? Ini min ini. Ya. Jadi W adiabatik min 3/2 NR delta T. Ya ini kan W adiabatik ya. Ini ditemukan dari hukum termodinamika pertama kan. Min delta U. Nah, Anda sudah tahu kalau monoatomik delta U-nya apa? 3/2 NR delta T. Nah, ini ya. Jadi ada min memang. Ya, ini min. Kan ini 1 kurang 5/3 min 2/3. Kalau kita balikkan min 3/2 ya. Ini kita temukan dari integral. Ini kita temukan dengan menggunakan hukum satu termo. Hasilnya sama kan? Sama hasilnya. Ya, sama. Jadi sebetulnya kita nggak perlu integral. Cuman ini saya menunjukkan kepada Anda aja ya. Saya menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya kalau kita pakai integral. Ya. Saya menunjukkan kepada Anda bagaimana kalau kita pakai integral. Oke? Ya, akhirnya kita temukanlah rumus ini ya. Jadi untuk gas monoatomik, W adiabatiknya adalah min delta U. Min 3/2 NR delta T. Betul ya? Diturunkan dari integral juga begini. Gas diatomik, W adiabatiknya min delta U. Min 5/2. Ya. Di mana delta T adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Nah ini.
Terus satu lagi yang sering muncul, bagaimana menghitung usaha dalam proses siklus? Ya, usaha dalam proses siklus. Kalau kurva VV-nya diketahui, ya. Jadi siklus itu ada dua. Bisa siklus yang memuai, ya. Siklus yang memuai itu arahnya selalu searah jarum jam. Ya, arahnya selalu searah jarum jam. Ini kalau Anda lihat, satu, kedua, ketiga, baru balik lagi ya. Ini disebut siklus. Ya, dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke satu. Jadi balik lagi ke satu kan, siklus. Nah ini kebetulan siklusnya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu memuai. Gasnya memuai ya. Gasnya memuai ya. Maka usahanya plus luas siklus. Ya, jadi kalau seperti ini plus luas siklus. Kalau dibalik, begini. Nah, kalau dibalik begini kan, berlawanan arah jarum jam. Itu menyusut. Ya, jadi kalau berlawanan arah jarum jam begini menyusut. Maka usahanya min luas siklus. Ya, kalau siklusnya segi 4 atau segitiga bisa kita hitung. Kalau siklusnya tidak bentuknya melengkung, ya terpaksa kita hitung satu-satu ya. Kalau melengkung seperti ini, terpaksa kita nggak bisa ngitung pakai luas. Jadi W1, 2, 3, 1 harus kita hitung apa? W12 ditambah W23 ditambah W31. Terpaksa satu-satu. Ya, terpaksa satu-satu. Nanti W-nya ini apa? Apakah isotermik, adiabatik, isobarik, atau isokorik? Nah, itu ada rumusnya masing-masing. Ya, kita akan latihan nanti di sana. Nah, kalau kita tanya bagaimana perubahan energi dalam siklus? Kalau siklus itu kan balik lagi. Satu ke satu. Jadi kalau ini suhunya T1, ini juga T1. Jadi tidak ada perubahan suhu. Jadi perubahan energi dalam pada proses siklus selalu nol. Selalu nol ya. Delta U siklus itu selalu nol. Oke, kita akan tutup part 1 ini dengan satu contoh. Di part 2 nanti seluruh contoh. Jadi di part 2 kita akan bahas contoh banyak ya. Aplikasi daripada apa yang saya jelaskan tadi. Tapi supaya jelas, kita tutup dengan satu contoh dulu. Kalau nggak ada contohnya kan nggak enak. Nah ini contohnya. Diambil dari buku pelajaran Fisika Martin Erlangga ya, yang ini. Ya, yang ini. Suatu gas dalam wadah silinder tertutup, ya. Suatu gas dalam wadah silinder tertutup mengalami proses seperti ditujukan pada gambar. Ya. Jadi Anda lihat di gambar ini ya. Ini ada gambar. Tentukan usaha yang dilakukan gas dari, pertanyaan A, dari keadaan A ke keadaan C melalui B. Jadi ini maksudnya ABC. Jadi dari A ke B dulu baru ke C. Ini ya. Usaha dari A ke B baru ke C. Ya, seperti itu. Nah, ini ada dua cara mengerjakannya. Ya, ada dua cara. Bisa pakai luas, langsung pakai luas saja di bawahnya. Ya. Kita akan pakai cara itu. Tapi hati-hati kalau luas. Luas itu ada yang negatif, ada yang positif. Makanya kita hitung satu-satu kan. Usaha dari A ke B, ya, ditambah usaha dari B ke C. Ya toh? Jadi yang ditanyakan sebetulnya gini kan. Sebetulnya bisa gini langsung ya. Jadi dari A ke B, baru dari B ke C. Oke? Kita hitung dari A ke B dulu. A ke B. A ke B. Nah, ya. A itu volumenya 800, B itu volumenya 500. Menyusut ya. Menyusut kan? Dari A ke B ini menyusut. Ya, menyusut. Nah, ya nanti kalau Anda masukkan, dia usahanya akan negatif. Karena menyusut. Ya, menyusut. Jadi negatif. Nah, nanti Anda hitung luas. Luasnya yang ini kan? Luas yang ini ya. Luasnya nanti luas yang ini kan? Nah, ya kan? Luas yang itu. Luas di bawah kurva kan? Segi 4. Bisa kita hitung. Ya. Jadi min luas dari A ya. AB. Nah, ini apalah. Misalnya kita sebut PQ. AB PQ gitu ya. Nah, AB PQ. Begitu. Oke, nanti kita hitung kan. Min itu karena menyusut ya. Min, nah ini kan panjang kali lebar, ya enggak? Taruhlah ini panjangnya, berapa ini?
500 ya, 500. Nah, cuma nanti Anda harus hati-hati satuannya. Ini satuannya kilopascal ya. Jadi kita harus dulu sini satuannya. Ini kilopascal dikali sentimeter pangkat 3. Nah, ya kan? Kita kan mau jawab joule. Ini harus pascal. Kalau joule kan harus pascal. Berarti ini 10 pangkat 3 ya, pascal. Nah, sentimeternya harus dirubah jadi meter. Ya, sentimeter pangkat 3 harus dirubah ke meter pangkat 3. Nah, begini kan. Sentimeter pangkat 3 kalau ke desimeter pangkat 3, 10 pangkat 3. Ya kan? Itu ke desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3, 10 pangkat 3 lagi. Jadi 10 pangkat 6. Ya. 10 pangkat min tapi ya min kan meter lebih besar jadi min 10 min 6 meter pangkat 3 begini 10 pangkat 3 kalau dikalikan 10 min 6 10 min 3 pascal meter pangkat 3 inilah joule ya jadi begini jadi dikali 10 pangkat 3 joule hasilnya hasil kita kali nanti ini kalikan 10 pangkat min 3 ya jadi ini 500 berapa lebarnya berapa lebar ini nah ini 800, ini 500. Jadi 800 kurang 500. 300 kan? Jadi min 500 kali 300. Gitu. Tapi nanti dikali 10 min 3. Gitu. Baru ini joule. Gini ya. Jadi kalau ini aja berapa ini? Ya. 10 min 3 berarti ini nolnya 3. Ya. Nolnya 3. 1, 2, 3. Nah, begini kan. Jadi min 150 joule. Nah, sekarang W dari B ke C. B ke C nih, B ke C. Luasnya yang hijau ini ya. Ya, kan harus di bawah luas. Kita bisa pakai luas ini karena luasnya bentuknya tertentu. Nah, ini yang hijau. Ya. Yang hijau itu ya. Luas yang hijau. Berapa itu? Yang hijau. Trapesium ya. Taruh ini BC, ini tadi udah P ya, ini P. Ini apa ini? BCD ya. Jadi ini luas trapesium ya. Apa ini? BC DP. Tapi ini trapesium. Ya, kalau ini persegi panjang kan. Gampang. Nah, trapesium. Apa luas trapesium? Jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, ini sisi sejajarnya yang ini kan. Nah, ini sisi sejajar. Ya, BP. BP ditambah CD. Ya kan, gini kan. Kali tinggi. Tinggi adalah jarak antara dua sisi sejajar ini. Ya, jarak itu harus tegak lurus kan. Nggak boleh ini mah bukan jarak. Jarak ini, DP. Dibagi 2. Nah, begini ya. Jadi sama dengan berapa? Ya. BP 500 ya. Ya, BP ini 500. CD ini 200 kali jarak ini. Nah, ini kalau ini kan ada begini 200, ini 400, ini 300 ini. Nah, 500 kurang 300, 200 dibagi 2. Nah, begini. Ya, dibagi 2, jadi kalau kita hitung dibagi 2 ini sisa 100 gitu ya. 500 tambah 200 700 ya. Jadi 700 ya. Min ya, tapi min. Nah, ini belum saya kasih min. Min 700 kali 100 dikali 10 min 3. Nah, joule. Jadi min 150 min 70 ya. Min 70 joule. Jadi hasilnya adalah min 220 joule. Inilah usaha dari A ke B ke C. Ya. Min 220 joule. Nah, oke, itu. Oke, sekarang pertanyaan B. Keadaan C langsung ke A. Nah, kalau ini tadi menyusut. Kalau ini apa? Memuai. Karena volume C cuma 300. Volume A 800 memuai ya. Jadi yang B ini adalah usaha dari C ke A.
Nah, ini memuai. Jadi luas plus luas. Nah, dari C ke A, luasnya ini. Nah, luas yang ini. Luas trapesium itu kan. Trapesium dari C ya. CA Q D. Nah, gini ya. Jadi Anda tinggal ngitung luas trapesium plus ya. Jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya ini kan. Nah, AQ tambah CD. AQ tambah CD. Nah, kali tinggi. Tingginya jarak antara dua sisi sejajar. Deki dibagi 2. Nah, jadi hasilnya adalah AQ 500 ditambah CD 200 dikalikan deki 500 ya, 800 kurang 300, 500 dibagi 2. Nah, nanti dikali, nah, jangan lupa, tadi satuannya dikali 10 min 3 kan? Joule, ini kan satuan. Jadi kalau Anda hitung berapa ini? Ini 700 dibagi 2, 350 kali 500 kali 10 min 3 Joule. Ya, maka ini hilang 1, 2, 3 hilang. 35 dengan 5, 175 Joule. Positif ya. Karena memuai ya, dari C ke A ini memuai. Yang hijau ini, yang panah hijau. Ya. Ya, ini baru satu contoh ya, dan ini hal yang baru bagi Anda. Jadi part 2 sangat penting karena kita akan membahas kira-kira ada 8 soal untuk menuntaskan termodinamika ini. Yang tahap pertama. Tapi yang kedua tidak terlalu susah. Itu adalah mesin pendingin, siklus Carnot tidak terlalu susah itu. Ya. Dan yang banyak keluar di soal kan ini. Nanti Anda lihat soalnya bagaimana soal dari India, soal dari Grade Physics Test Amerika, soal dari UTBK, dan soal dari SIMA UI dan UM/UGM. Ya, sehingga Anda betul-betul mahir. Ya. Terima kasih. Kalau Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Dan sekaligus juga memberi dukungan kepada kami untuk menyediakan banyak video yang bisa Anda pelajari. Dan video ini sesuai dengan pelajaran di sekolah Anda, plus persiapan menghadapi testing kalau Anda memang harus terpaksa testing nanti setelah lulus kelas 3. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, optimis dan sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.